بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. عاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat kuat untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kita berharap agar kita senantiasa juga dilindungi oleh Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarangnya. Salawat dan salam tak lupa mari kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada dinil Islam sehingga kita termasuk menjadi pengikut-pengikut beliau walaupun kita dipisahkan oleh jarak yang begitu lama, oleh waktu yang begitu panjang, tetapi kita termasuk umat yang terpilih untuk menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam ajaran agama Islam, segala perintah-perintah ibadah yang diperintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita sebagai mukallaf, sebagai orang yang memiliki beban untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya ibadah-ibadah atau perintah-perintah itu mengandung tujuan, mengandung maqasid atau maksud, mengandung hikmah yang itu akan menjadi salah satu tujuan dari syariah. Mengapa kemudian Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah tertentu. Namun seringkali di dalam pelaksanaannya kita masih melaksanakan atau menjalankan ibadah itu masih dalam sebatas praktek formal saja. Artinya ibadah itu belum dihayati, belum diselami, dan kemudian belum menjadi atau mewujud dalam perilaku kita, belum mewarnai perilaku kita sehari-hari. Sehingga seringkali kita banyak melihat bahwa banyak orang yang sholat tetapi kemudian dia masih korupsi, banyak orang yang sholat tapi kemudian dia masih menipu, masih berlaku culas di dalam beribadah. Banyak orang yang sholat tetapi juga masih banyak orang yang melakukan maksiat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kadang-kadang kita melihat bahwa ibadah-ibadah itu hanya dari segi formal saja, hanya dari segi tata caranya saja, kaifiyahnya saja. Dan kadang-kadang seringkali kita bertengkar dengan sesama umat Islam atau umat Islam yang lain hanya karena mungkin di situ ada masalah-masalah khilafiyah, ada tata cara yang berbeda, ada kaifiyah yang berbeda antara satu orang dengan orang lain, yang itu perbedaan-perbedaan yang bisa ditolerir, yang memang bisa diterima di dalam ajaran agama Islam. Karena memang di situ ada tanawu, ada pilihan-pilihan
yang itu sudah didasarkan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seringkali kita mengukur kesuksesan ibadah kita hanya dari segi tata cara kita, hanya dari segi formal saja, hanya dari segi seberapa jauh kemudian kita mengikuti prosesnya saja. Tetapi kadang-kadang dilupakan bahwa di dalam ajaran Islam untuk mengukur kesuksesan ibadah itu, justru yang lebih penting adalah outcome atau produk apa yang dihasilkan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita melakukan sholat, menjalankan sholat setiap hari. Apa produk dari sholat yang kemudian mewarnai atau mewujud dalam perilaku kita? Kita melakukan ibadah puasa setiap bulan Ramadan atau mungkin puasa-puasa sunnah yang lain. Lalu produk apa? Outcome apa yang kemudian mewujud dalam perilaku kita dengan puasa kita? Bahkan mungkin kita juga seringkali sudah melakukan ibadah haji, lalu kemudian produk atau outcome apa yang kemudian juga mewarnai perilaku kita setelah kita menjalankan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu maka mari kita renungi, mari kita hayati bahwa syariat kita atau Allah memberikan syariat atau aturan-aturan agama, memberikan perintah-perintah agama itu ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Dan di dalam ajaran Islam, maka mengukur kesuksesan ibadah itu tidak hanya diukur dari prosesnya saja, tidak hanya seberapa jauh memenuhi syarat rukunnya saja, tetapi yang lebih penting adalah dilihat dari inputnya dan juga prosesnya, dan serta yang terakhir adalah outcome-nya. Input artinya proses sebelum kita melakukan ibadah itu, apakah sudah dimotivasi oleh niat yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi penting dan pintu masuk kita ke dalam ibadah atau ke dalam proses selanjutnya. Jadi niat itu akan membentuk warna dari ibadah kita. Dan kemudian yang kedua adalah proses, apakah prosesnya itu sudah memenuhi syarat rukunnya, bahkan kalau perlu mungkin sunnah-sunnahnya. Dan tentu barangkali ini sudah tidak menjadi banyak persoalan bagi kita, karena mungkin kita sudah banyak informasi dari kajian-kajian tentang kaifiyat tata cara kita beribadah. Tetapi yang jarang kemudian disinggung adalah outcome, produk atau output apa yang kemudian dihasilkan dari ibadah yang kita lakukan. Maka kalau kita bisa memenuhi input, proses dan outcome-nya itu, maka itulah tanda dari kesuksesan ibadah kita, tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa syamratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita lihat ibadah pertama dan ini yang menjadi kewajiban kita setiap hari adalah ibadah salat. Di dalam surat Thaha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Dan di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallah. Allah memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat yang kita lakukan, apakah kemudian sudah mampu membentuk sikap zikir kita sepanjang hidup kita? Antara waktu sholat satu dengan sholat yang lain, apakah kita perilakunya selalu mengingat Allah? Maka ketika kita ingin berbuat maksiat, ingin berbuat dosa, maka kita diingatkan dengan sholat kita. Tadi saya sudah sholat, saya sudah menghadap Allah, dan saya di situ berjanji akan menjaga diri saya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dari hal-hal yang berbau maksiat. Maka sholat ini harusnya menjadi warna antara satu waktu dengan sholat yang lain, mewarnai perilaku kita, mewarnai sikap kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah salat, kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu akan membuat orang yang melakukan, akan mencegah orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka dengan pernyataan dari Al-Quran ini ingin menyatakan bahwa sholat yang sukses itu bukan hanya yang dilakukan secara benar kaifiyahnya, tetapi yang lebih penting adalah mampukah sholat kita memproduk perilaku, menghasilkan sikap yang kemudian tanha 'anil fahsya'i wal munkar, membuat kita menghindari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat kita kemudian tidak bisa mewarnai
kehidupan kita, tidak bisa mewarnai perilaku kita. Kita masih korupsi, kita masih berbohong, kita masih suka mengambil hak orang lain, kita masih berlaku culas di dalam berdagang, dan berbagai macam bentuk-bentuk perilaku kemaksiatan yang ada di dalam masyarakat kita, maka perlu kita bertanya, apakah sholat kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Masyaallah muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menafsirkan ayat ini, maka kemudian Rasulullah bersabda, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu." Orang yang sholat lalu kemudian sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan orang itu dari perbuatan keji dan mungkar, fala sholata lahu, maka sholatnya itu tidak bermakna. Barangkali mungkin secara fikih menggugurkan kewajiban saja, tetapi nilainya tidak ada, kosong di situ. Tidak ada nilai karena apa? Karena dia tidak mampu membangun perilaku, tidak mampu melahirkan sikap, tidak mampu membentuk perilaku kita yang kemudian menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau ada orang yang sholat tetapi kemudian setelah itu bermaksiat, maka perlu dipertanyakan apakah sholatnya itu sudah benar, apakah sholatnya itu sudah memenuhi kriteria atau maqasid atau tujuan dari syariah sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian juga dalam ibadah puasa kita, Allah sudah menjelaskan tujuan dari ibadah puasa itu, la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi nanti kalau kita sudah memasuki bulan Ramadan, puasa 1 bulan, maka perlu kita bertanya kepada diri kita, apakah kemudian puasa yang sudah kita lakukan menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih bertakwa? Apakah takwa itu secara sederhana digambarkan dengan 2 sisi atau 2 kutub. Yang pertama adalah al-imtisal bil awamir. Yang namanya takwa itu dia harus menghasilkan produk dalam bentuk apa? Ketaatan. Jadi keringanan hati kita untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seharusnya atau idealnya orang yang sudah puasa, maka seharusnya dia akan lebih ringan untuk menjalankan ibadah, lebih ringan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka kalau dalam tradisi kita, dalam masyarakat kita, biasanya ketika setelah Ramadan justru mengalami penurunan. Ketika Ramadan kita semangat sekali menjalankan ibadah yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah kita ikuti. Tetapi kemudian setelah bulan puasa, yang seharusnya grafiknya naik tetapi justru kadang-kadang turun. Berarti tidak menjadikan takwa di dalam diri kita, tidak bisa membangun motivasi, semangat atau energi untuk menjalankan. Semakin kita mampu menjalankan perintah-perintah atau al-imtisal bil awamir. Kemudian takwa atau kutub takwa yang kedua adalah al-ijtinab 'anil nawahi. Maka puasa itu harusnya mampu mencegah kita dari segala larangan-larangan Allah. Maka oleh karena itu kalau nanti kita sudah berpuasa, harusnya puasa itu semakin mampu menjadi benteng bagi diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu belum terjadi atau belum mewujud dalam perilaku kita, maka kita perlu koreksi diri, perlu bermuhasabah. Barangkali mungkin kita masih berpuasa sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi kemudian tidak ada yang bisa dipetik dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian juga ibadah zakat yang diperintahkan kepada kita, bagi kita yang mampu atau memiliki kelebihan harta, maka sesungguhnya itu juga disebutkan fungsi atau hikmah atau maqasid syariahnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Kata Allah, ya khudz wahai Muhammad, ambillah wahai Muhammad min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekah atau zakat atau harta yang harus disedekahkan. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, adalah untuk mensucikan harta orang yang memiliki harta itu. Wa tuzakkihim biha, dan untuk semakin menambah investasi
keuntungan bagi orang yang berzakat atau bersedekah itu. Washolli alaihim, dan salatlah atau doakanlah pada mereka, karena sesungguhnya salat atau doa engkau ya Muhammad sakanul lahum, akan memberikan ketenangan bagi orang-orang yang bersedekah itu. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka zakat di sini punya dua fungsi sekaligus. Yang pertama adalah fungsi tathhir, fungsi untuk mensucikan harta. Barangkali kita tidak bisa menjamin 100% bahwa harta yang kita peroleh adalah 100% halal. Tidak mungkin itu. Pasti ada margin errornya, pasti ada nisbah tertentu yang kemudian di situ mungkin kurang halal atau kurang barokah. Karena barangkali mungkin kita bekerja dengan waktu tertentu, tapi kemudian kadang-kadang kita kurang dari waktunya, atau kita korupsi waktu, atau korupsi mungkin tenaga dan sebagainya. Maka harta yang kita peroleh perlu kita sucikan dengan cara bersedekah atau berbagi sebagian dari harta yang kita miliki. Fungsinya adalah untuk membersihkan harta kita dari sumber-sumber atau dari harta yang kita peroleh dengan sumber-sumber yang tidak halal atau mungkin kurang barokah. Wa tuzakkihim biha, dan kemudian fungsi yang kedua adalah bahwa sedekah itu akan menambah semakin besar investasi dari orang yang bersedekah. Maka banyak cerita-cerita bahwa orang-orang yang sukses di dalam berbisnis karena dia punya tradisi bersedekah. Dia punya tradisi wakaf, dia punya tradisi mengorbankan sebagian hartanya dibagi kepada orang lain. Karena semakin banyak dia berbagi, maka akan semakin banyak dia mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsi zakat, fungsi sedekah, fungsi berbagi dari harta yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ibadah yang kelima sebagai bagian dari rukun Islam adalah ibadah haji. Maka di dalam konsep Islam, outcome dari haji itu disebut dengan al-hajjul mabrur. Jadi produk dari haji adalah haji mabrur. Maka orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, maka harusnya dia menjadi orang yang mabrur. Apa mabrur itu? Mabrur itu adalah orang yang perilakunya kemudian diikuti dengan banyak kebaikan-kebaikan. Artinya bahwa kemudian terjadi ada semacam perubahan luar biasa dari orang yang haji itu, dari sebelum dia berhaji dan setelah dia berhaji. Ada perubahan yang nyata di situ. Barangkali mungkin sebelum berhaji dia tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah ke masjid, tidak pernah pengajian, tidak pernah ke taklim dan sebagainya. Maka kemudian setelah dia berhaji kemudian istiqomah di dalam menjaga sholat jamaahnya, selalu hadir di dalam majelis ilmu, selalu berusaha untuk menambah ilmu agamanya. Itu namanya al-mabrur, yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Walaupun tentu saja kebaikan di situ sangat luas, mencakup segala macam kebaikan. Jadi kalimatun atau kata yang mencakup segala macam kebaikan, itulah yang disebut dengan al-birru, atau yang disebut kemudian menjadi titel dari orang yang haji, yaitu haji mabrur. Maka di dalam hadis misalnya Rasulullah SAW menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang haji mabrur atau orang yang hajinya kemudian diikuti dengan kebaikan-kebaikan, maka tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Dan kemudian di dalam beberapa hadis, walaupun barangkali mungkin hadis ini disebut atau dianggap sebagai hadis dhaif, tetapi sebagai fadilah atau keutamaan amal boleh dijadikan sebagai motivasi bagi kita. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mal hajjul mabrur ya Rasulullah?" maka kemudian beliau mengatakan, qala it'amu ta'am wa ifsya'u salam. Orang yang haji mabrur itu cirinya adalah it'amu ta'am. Dia gemar berbagi, walaupun di sini dalam bentuk makanan, tetapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah tadi solidaritas sosial dia menjadi semakin tinggi. Maka orang yang berhaji itu harusnya lebih punya solidaritas sosial, lebih dermawan, lebih pemurah kepada orang-orang lain yang mungkin kurang beruntung. Wa ifsya'is salam, kemudian orang yang mabrur atau orang yang hajinya mabrur itu adalah orang yang suka menyebarkan kedamaian. Walaupun secara harfiah barangkali dimaknai orang yang suka menyebarkan salam atau assalamualaikum, tetapi lebih jauh dari itu adalah orang yang haji itu, maka kata-katanya, diksinya merupakan kata-kata yang membuat orang nyaman, membuat orang damai, tidak membuat orang marah, tidak nyelekit atau menyakiti hati orang lain. Maka hati-hatilah kalau kita sudah berhaji, barangkali mungkin ada kata-kata kita yang sering menyakiti orang lain, maka perlu kita perbaiki, karena itu bukan bagian dari ifsya'us salam. Dan kemudian dalam hadis yang lain disebutkan al-hajjul mabrur wa husnus sahabah. Haji yang mabrur itu adalah kemudian dia menjadi orang yang bisa bersahabat dengan siapa saja, bisa menjadi sahabat bagi siapa saja,
Maka orang yang haji mabrur berarti kehidupan sosialnya akan bermanfaat bagi orang lain, dan oleh karena itu maka dia akan bisa menjadi sahabat bagi siapa saja. Dan ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, maka marilah kita renungi ibadah yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Ya, barangkali mungkin sudah kita sempurnakan sampai haji dan sebagainya. Maka mari kita bermuhasabah, apakah sholat kita sudah mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih berbuat keji, berbuat mungkar, bermaksiat, maka kita perlu mempertanyakan dan perlu memperbaiki sholat kita. Apakah puasa kita juga semakin menambah energi kita untuk melaksanakan ibadah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apakah zakat yang kita lakukan sudah mampu mensucikan harta kita dan kemudian menambah investasi harta kita. Dan kemudian haji yang kita laksanakan, apakah kemudian juga mampu kita ikuti secara istiqomah untuk mengubah kita menjadi makhluk atau manusia yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha anhu wa hadhar wa'lamu anna Allaha amara bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin waradallahu ma'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.